Ya, halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang terjadi di negeri kita ini. Di tengah derasnya informasi, kami hadirkan 5 cerita penting dari tanah air, mulai dari pesan hangat di hari Natal hingga prestasi membanggakan anak bangsa di kancah Asia. Kita simak, inilah Sindo News 5. Ya pemirsa, suasana Natal dan jelang tahun baru biasanya diwarnai sukacita. Namun di tahun ini Indonesia memang tengah menghadapi ujian berat, bencana alam yang datang silih berganti. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Natal dan tahun baru dengan nada penuh empati, mengajak seluruh rakyat tetap bersatu dan saling menguatkan. Dalam pesannya, Presiden menekankan pentingnya solidaritas nasional, mengajak masyarakat tidak saling menyalahkan, melainkan bergandengan tangan menghadapi cobaan, pengingat bahwa di tengah badai kita tetap satu perahu, hanya dengan kebersamaan kita bisa sampai ke tujuan. Pesan yang sangat luar biasa ya. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air dan dimanapun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, di tengah perayaan Natal tahun ini, hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di tanah air. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga di beberapa tempat di tanah air kita. Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Juga marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Mari kita jadikan Natal sebagai momentum untuk memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial, dan meneguhkan semangat gotong royong. Kita harus bersatu, bekerja sama, mengatasi segala perbedaan untuk kepentingan rakyat kita yang kita cintai. Ya, semoga harapan Presiden Prabowo ini menjadi kabar baik bahwa pemerintah selalu hadir di tengah persoalan kebutuhan masyarakat Indonesia ya. Kalau informasi berikutnya, ini jelas sudah 100% kabar baik ini pemirsa tentang kenaikan upah minimum provinsi atau UMP bagi para pekerja. Namun Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo mengingatkan kebijakan ini perlu mempertimbangkan kondisi pasar tenaga kerja terutama angka pengangguran yang masih tinggi. UMP 2026 naik, APindo berharap pemerintah tetap bijak dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pencari kerja. Kenaikan upah memang jelas penting ya, tapi membuka lapangan kerja yang baru, membuka lapangan pekerjaan baru juga tidak kalah krusialnya. Tentu sangat-sangat penting. Karena pada akhirnya kesejahteraan bukan hanya soal angka gaji, tapi itu salah satunya ya. Tapi juga soal kesempatan yang merata dirasakan semua warga. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.029.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.115.
Ya, kalau gaji sudah naik, dana juga makin banyak, ini juga harus lebih semangat lagi bekerjanya ya. Bicara soal dana pemirsa, ini mengenai bencana ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan bahwa dana penanggulangan bencana di Sumatera dalam kondisi yang aman. Tak hanya itu, program-program prioritas seperti Makmur Bersama, Generasi MBG, semua dipastikan berjalan tanpa gangguan. Ya, kita bersyukur ya kalau memang ada dananya, dana bencana aman, program rakyat tetap jalan. Pemerintah menegaskan penanganan bencana dan pembangunan sosial berjalan beriringan. Tentu ini jadi sinyal positif pemirsa bahwa negara selalu hadir, tidak hanya saat darurat tapi juga menjaga kesinambungan program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ya, semoga dengan statement Menteri Keuangan tadi benar-benar semua masyarakat yang butuh bantuan pasca bencana bisa segera diberikan ya, tepat sasaran. Informasi berikutnya, fenomena penolakan uang tunai di sejumlah tempat belanja ini kok jadi makin menuai sorotan ya. Dan Komisi 6 DPR, maksud kami Komisi 7 DPR RI meminta Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan segera turun tangan mengatasi persoalan ini. Pasalnya tidak semua masyarakat punya akses pembayaran digital. Oh, ini adalah informasi yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ternyata nyampe ke Komisi 7 DPR, pemirsa. Ada persoalan seorang ibu yang membeli karena tidak punya uang tunai, cashless, jadi tidak bisa membelinya. Ya, langkah harus diambil untuk memastikan bahwa hak masyarakat dalam menggunakan alat pembayaran yang sah tetap dihormati. Pemerintah diharapkan segera mengatur kebijakan yang adil, agar transformasi digital tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi. Kadang membantu juga ya, tapi kalau misalnya seperti seorang ibu ini ingin beli sesuatu, kelaparan, kehausan, tapi ternyata hanya punya cash ya, jadi agak susah juga ya. Ya pemirsa, informasi berikutnya ini tentang kabar membanggakan dari dunia sepak bola. Pemain timnas Indonesia yang sangat membanggakan untuk kita, Jay Itzes, berhasil masuk dalam daftar 5 bek tengah termahal di Asia. Wow, prestasi ini menjadi bukti bahwa talenta Indonesia jelas sudah mampu bersaing di level tertinggi sepak bola. Ketika timnas Indonesia tampil luar biasa ya, di belakang itu ada Rizky Ridho, Jay Itzes, Hubner, itu membuat kita nyaman di lini pertahanan. Meskipun sekarang mulai harus berbenah lagi ya. Tapi di klubnya pun Jay Itzes di Italia ya, di Sassuolo juga menunjukkan performa yang gemilang sepanjang tahun di Liga Italia Serie A. Keberhasilan Jay Itzes menjadi inspirasi bagi generasi muda tanah air bahwa kerja keras dan dedikasi membuka jalan menuju panggung internasional. Dari lapangan lokal ke kancah Asia, Jay Itzes membuktikan bahwa mimpi bisa dicapai siapa saja asal dengan syaratnya satu, kerja keras. Ya, semoga apa yang dihasilkan Jay Itzes juga memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia supaya makin berprestasi. Dan pemirsa, itulah sekelumit kabar dari berbagai penjuru negeri yang tidak hanya memberi informasi tapi juga mengajak kita merenung, bergerak, berharap, kerja keras, karena di balik setiap berita ada wajah-wajah kita sendiri yang berjuang, bermimpi dan terus melangkah. Saya Yudi Handoyo pamit, terima kasih, sampai jumpa.